Oh, bantu kami Tuhan dalam kelemahan kami. Kami mau melayani pagi hari ini. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin Tuhan kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Sing hallelujah to the Lord. Katakan sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Tetap kita mau puji Tuhan, kata sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Say it together, let me sing. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ya Yesus. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Tetap kami mau memuji-Mu Tuhan. Ini keputusan kami Tuhan. Dalam segala hal Tuhan yang menemani kami Tuhan. Kami mau puji Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kami tetap bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Jesus. Hanya Engkau yang paling mengerti kami Tuhan. Dan Engkau yang paling peduli kami Tuhan. Karena itu kami bisa kuat Tuhan. Karena kami punya Allah. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Apakah harus terjadi di dalam kehidupan
tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan sama-sama Bapak Ibu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Thank you Jesus. Thank you Lord. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan sama-sama Bapak Ibu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya Tuhan, sebab Allah mengerti. Thank you Jesus. Ini yang menjadi harapan kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti, lebih dari siapapun Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami bisa utarakan isi hati kami. Kami bisa cerita Tuhan. Dunia mungkin menghakimi kami Tuhan, tapi Engkau yang paling tahu Tuhan isi hati kami Tuhan. Itu menjadi harapan kami Tuhan, menjadi pembelaan kami sendiri Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan Allah membela. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah meliharaku. Amin Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutupnya.
Bila kau yang mengangkat aku, Nanti kan ganti data. Udah. ada yang Masih data. Oh, dua-duanya. Udah pasang dua-duanya. merendahkanku. Haleluya. Ya Yesus, cintamu cukup Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Ya Yesus, thank you Tuhan. Engkau saja tidak menghakimi kami Tuhan. Engkau saja penuh kasih Tuhan, melawat dan membalut kami. Hanya Engkau itu yang paling mengerti kami Tuhan, yang paling paham masa depan kami. Yesus, harapan kami Tuhan, jawaban kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami manusia fana Tuhan, kami gak kuat Tuhan, kami gak mampu. Tapi Engkau, di dalam Engkau ada pengharapan. Apapun jawabannya Tuhan, tidak seperti kami pikirkan, tidak mengenakan. Bantu kami Yesus untuk paham, bantu kami untuk mengerti Tuhan. Yesus, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Itu yang kami tahu, itu yang saya tahu. Sepengalaman kami Tuhan, melewati segalanya Engkau yang paling baik Tuhan. Rancangan-Mu lebih dari rancangan kami Tuhan. Ajar kami paham Yesus, ajar kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami tetap mengutamakan Engkau Yesus. Haleluya. Siapa kami yang tahu hidup kami, hidup sesama kami, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, segala masa depan kami, Yesus Tuhan. Masa depan keluarga kami di tangan-Mu Tuhan, bukan di tangan kami Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat menghalangi-Mu Tuhan. Tiada yang dapat mengganggu Engkau dengan kami Tuhan. Kedaulatan-Mu yang terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus.
Engkau yang maha besar Tuhan. Hanya Engkau yang terbesar yang bertahta Tuhan di atas hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau surrender in your presence Jesus. We want to surrender in your presence God. Kami mau raise our life Tuhan to you Jesus. Kami percaya penuh Tuhan kepadamu Yesus. Lord, I'm on knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, I'm desperate for your answer, God. I'm desperate for you. I surrender. Already surrender. Already surrender to you, Lord. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. I'm seeking for your answer, Lord. With all stretched wide. Tuhan tuh dengar kita nangis ya Bapak Ibu. Dia peluk kita. Tangan dia tuh terbuka. Dan dia tuh bicara sama kita. Listen for him carefully. I surrender to you, Lord. Saya tahu jalanmu lebih dari jalan-jalan saya, Tuhan. Lebih dari jalan-jalan penasehat ajaib di dunia ini, Tuhan. It's already difficult for us, Jesus. Terlalu berat juga buat kami, Tuhan. Kami juga gak tahu Tuhan bayang-bayang ke depan. Hanya Engkau yang tahu. Karena itu kami meletakkan pengharapan kami itu sama Tuhan. Even the answer is gak akan menyenangkan banyak orang. Even me myself. Tuhan. Tapi saya tahu Bapa yang baik itu menghargai dan menghormati for every decision yang people-nya make. Even Israel Tuhan do something stupid every time, but you still love Israel, Jesus. That's what I learned. Itu yang saya belajar dari Bible. Itu Bapak yang saya tahu. Mari kita sembah Dia. Mari semua kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya buka suaramu, semuanya unmute, semuanya menyebut. Semua angkat tangan dan turun tangan, tangan sembah
sembah dia. Buka hatimu, terimalah urapan Tuhan. Mungkin setiap hari kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita. Mungkin di saat pandemi kita terlalu banyak pikiran yang meresahkan kita. Mungkin keadaan akhir-akhir ini kita makin stres dan tidak terarah. Mari semuanya kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Benar-benar mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Ia akan bicara dengan engkau dengan sungguh-sungguh. Kita ini adalah Israel yang bandel, yang selalu harus mendengarkan suara Tuhan agar mendapatkan tuntunan setiap pagi, agar tidak dapat tersesat dengan kata-kata yang indah yang dijanjikan oleh dunia ini. Saya mau beritahu, seperti firman Tuhan katakan, hari demi hari tidak akan lebih baik daripada hari sebelumnya. Tetapi percayalah kalau di dalam Tuhan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tanganmu, berserahlah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ikut campur tangan atas semua masalahmu. Mari sembah Dia. Haleluya. Tinggikan nama Tuhan. Mari berserah kepadanya. Serahkan semua masalahmu pagi hari ini. Bawa semua masalahmu, letakkan di kaki Tuhan. Jadilah Maria yang setia menangis di kakinya Tuhan. Mari menyeka kakinya Tuhan dengan rambutmu dan air matamu. Percayalah, yang menabur dengan air mata pagi hari ini akan menuai dengan sukacita.
Mari yang bisa berdoa, berdoalah. Minta urapan Tuhan turun atas kita. Biarlah kuasa Tuhan yang menguasai kita semua. Mujizat terjadi, mujizat terjadi pada pagi hari ini. Mari yang bisa berdoa, berdoalah. Mari satukan hati, katakan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun masalah kami mau berserah kepada Engkau ya Tuhan. 100% kami berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Mari katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kadang-kadang kita tidak bisa mengungkapkan sesuatu kepedihan di dalam hati kita atau masalah-masalah di dalam kehidupan ini di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita alami. Mari angkat tanganmu, berserahlah kepada Tuhan. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk berserah, untuk menyembah
di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekarang urapilah kami ya Tuhan, kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berilah kami suara yang keras, berilah kami suara yang menguatkan kami semua ya Tuhan. Engkau urapi Pastor Cindy yang akan berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami mau duduk diam dan setia di bawah kaki-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan Pastor Cindy. Shalom. Ya, shalom semuanya. Terima kasih pada Pak John dan juga pada Pak Kianli dan kepada semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan pada saat ini kita akan membahas tentang Mazmur 98 dan biar kita boleh memahami tentang Mazmur 98 ini bagaimana masing-masing kita mengetahui bahwa ketika membaca Mazmur yang pertama adalah kita perlu mengetahui konteks dari penulisan daripada si penulis. Di sini memang tidak dituliskan siapa yang menuliskannya karena sebagian besar memang ada dituliskan oleh Daud, tapi ada juga yang dituliskan oleh Musa dan Asaf serta juga Bani Korah, dan ada juga yang dituliskan juga oleh namanya tidak disebutkan. Tapi melalui Mazmur ini, biar kita boleh melihat apa yang menjadi tulisan daripada pemazmur dan terutama ketika membaca Mazmur, lihat juga bagian yang diberikan oleh judulnya. Jadi Mazmur 98 ini di sini di ayat yang pertama ini secara khusus kalau kita lihat ada sesuatu yang mengutarakan di mana ada bentuk nyanyian. Sementara waktu Mazmur itu kitab Mazmur latar belakangnya adalah dikembangkannya pada saat itu di masa transisi di mana Raja Salomo yang di pemerintahan Raja Salomo supaya setiap imam-imam boleh melantunkan mazmur-mazmur yang ada yang telah dituliskan dan boleh diperdengarkan dengan luar biasa. Nah, kita boleh melihat lebih lanjut lagi next ya bagaimana supaya masing-masing setiap kita boleh mengetahui seperti yang lalu ada klasifikasinya daripada kitab Mazmur bagian 1 itu tentunya jadi terbagi dari keseluruhan Mazmur itu terbagi 5 jadi kita nggak pernah lupa yang bagian pertama pasal 1 sampai 41 dan kita sekarang ada di bagian 4 pasal 90 sampai 106. Nah, setiap bagian selesai satu bagian masuk ke bagian 1 kedua itu biasanya selalu ada doksologi. Doksologi adalah sebuah nyanyian yang ditujukan khusus untuk meninggikan Tuhan. Jadi tidak ada self center tetapi yang ada adalah Tuhan yang diutamakan, God center dalam kehidupan setiap kita. Nah, untuk itu saya ingin kita masuk ke dalam ayat 1 di Mazmur 98 ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus. Nah, berhenti di sini dulu. Di Mazmur 98 ayat 1 ini, bagian awalnya itu dituliskan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan kita tahu bahwa bagian itu kita mungkin sering mendengar kata-kata daripada dipakai oleh choir gitu ya. Dan bagian ini akrab kita dengar dengan telinga kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu cantata Domini kalau di dalam bahasa Latinnya dan Catecum Novum. Jadi ada yang paduan suara menggunakan cantata Domini atau dua-duanya dipakai gitu ya. Itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa
pribadi mereka adalah pribadi yang mau menjadi pemuji penyembah Tuhan, yang hanya untuk meninggikan nama Tuhan gitu di atas segala sesuatu dengan nyanyian-nyanyian yang baru, mazmur yang baru, seperti yang tadi dilantunkan bersama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam Mazmur ini kita perlu perhatikan di ayat 9 ayat ini di dalam Mazmur 98. Saya hanya ingin membahas ayat 1, tapi saya berikan dulu latar belakangnya supaya kita tahu secara menyeluruh. Jadi di ayat 1 sampai 3, jadi pembagiannya itu bicara tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ayat A dan ayat B, bagaimana mendatangkan keselamatan, itu sebabnya judulnya adalah bicara tentang penyelamatan sudah dekat. Judul di atasnya adalah saat penyelamatan sudah dekat. Dan bagian berikutnya yang kita perlu ketahui adalah masih terkait juga bagaimana Tuhan yang mau menyatakan perbuatannya, keadilannya kepada kita semua. Dan juga bagaimana keselamatan Tuhan ini bisa terjadi terkait dengan yang dahulu. Jadi Mazmur ini secara garis besar sedang ditujukan sebenarnya kepada Mazmur mesianik atau ditujukan kepada pribadi Mesias sendiri yang akan datang, yang sudah datang, yang akan datang, yang ada dari sejak awal sampai saat ini, sampai selamanya, sampai di masa depan. Nah, di dalam ayat 4, pemazmur mulai lagi dengan ajakan, yaitu mengajak setiap bumi untuk bersorak-sorai. Dan juga dinyatakan kembali supaya kita terus memiliki satu sukacita di ayat kelima, sebab oleh karena Tuhan, bukan karena perbuatan manusia, tapi karena Tuhan. Bahkan disebutkan alat-alat yang bisa digunakan untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan supaya kita bersukacita dengan berbagai-bagai alat musik di hadapan Tuhan yang menciptakan keberadaan kita, yang melakukan banyak perbuatan-perbuatan ajaib, dan bahkan memberikan hikmat kepada manusia untuk menciptakan alat-alat tersebut. Dan di sini kita bisa merasakan di ayat ke-7 ada satu bentuk personifikasi yang luar biasa, di mana antara manusia yang diajak melantunkan pujian kepada Tuhan adalah di situ dinyatakan seperti sungai-sungai, diibaratkan seperti sungai-sungai, manusia yang mempunyai tangan, sungai yang punya tangan sehingga dapat bertepuk tangan gitu. Jadi sungai ini dipersonifikasi seperti manusia, bahkan gunung-gunung juga dipersonifikasi bahwa mereka pun mampu seperti manusia bersorak-sorai, dan semua terjadi karena Tuhan sudah datang. Jadi Mazmur ini sedang mengingatkan kita semua bahwa waktu penyelamatan sudah tiba. Dengan kata lain, sudah dekat hari Tuhan. Dan Tuhan yang sudah datang ini akan datang kembali untuk menghakimi bumi. Penghakimannya akan dilaksanakan dengan adil dan juga dengan benar. Sehingga itu ditutup dengan sukacita yang amat besar yang bisa dirasakan di ayat 9. Nah, mari kita mau bertanya pada saat ini, mengapa kita perlu menaikkan nyanyian-nyanyian yang baru. Nah, saya ingin membahas bagian ini tentang satu janji atau ada jaminan, ya ada jaminan kemenangan karena tangan kanan Tuhan. Tadi dikatakan di ayat 1 itu, ia melakukan perbuatan ajaib, keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, lengannya yang kudus. Jadi ada jaminan kemenangan. Masing-masing kita boleh bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh karena Tuhan maka kita bisa memiliki satu jaminan, ada kepastian di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Dan Mazmur ini menegaskan kembali apa yang dituliskan oleh Yesaya di 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi
kita pasti menang. Menang melawan apa? Atas rasa takut. Kalau tadi mungkin ada keraguan, ada rasa takut, ada rasa rugi, rasa pesimis akan masalah, penyakit, kelemahan, kuasa gelap, dan berbagai hal. Seperti yang tadi dinyatakan di awal oleh worship leader, ada berbagai hal yang terjadi, tapi kita percaya satu hal, ini menjadi jaminan, apapun yang terjadi, Tuhan kita adalah lebih menjadikan kita lebih daripada pemenang, sebab Tuhan sudah menang. Itu sebabnya namanya kalau di bahasa Inggris disebut Our God is Victorious. Jadi muncul ayat-ayat ini sebagai satu penegasan kepada kita semua bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sudah menang melawan segala sesuatu, baik itu maut, baik itu masalah, baik itu apapun. Segala sesuatu sudah dikalahkan dan sudah dipatahkan oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Dan kita mau menyadari bahwa jaminan kepastian daripada Tuhan membuat setiap kita menyadari yang pertama adalah nyanyian kemenangan, nyanyian yang baru itu apa sih? Nah, tolong gambarnya next. Ini bicara tentang the Song of the Red Sea. Ini bicara tentang apa sih? Nyanyian yang utama, yang pertama adalah bicara tentang keselamatan di mana Tuhan membawa Bani Israel itu keluar dari Mesir, dari perbudakannya, sekalipun degil, sekalipun tegar tengkuk, sekalipun pada saat di titik mereka menghadapi masalah, yaitu melihat Laut Merah, di belakang adalah kejaran tentara Firaun, dan mereka saat itu tidak datang kepada Tuhan Bani Israel, tapi mereka mempersalahkan Musa, dan mereka mengatakan, apakah engkau membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk mati di sini? Dan mereka marah karena mereka mengingat betapa indahnya Mesir. Dan dibandingkan dengan hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Dan di mata mereka itu seolah mereka menyebut bawang yang ada di Mesir dan segala sesuatu itu lebih apa ya, lebih enak buat mereka daripada saat ini mereka menghadapi bahaya yang seperti itu. Dan tidak ada satupun dari Bani Israel pada saat itu yang menghampiri Tuhan kecuali Musa yang menatap kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan katakan ulurkan tanganmu, dan tongkat itu diulurkan pada saat itu. Mulai dari saat ia mengulurkan, saat itu juga Tuhan itu seolah-olah membelah laut untuk menunjukkan di depan mata Bani Israel dan di depan mata bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun yang mengejar mereka, melihat bagaimana satu keajaiban terjadi. Apa yang tidak mungkin itu mungkin bagi Tuhan. Dan sampai di sini kita semua perlu menyadari betapa dahsyat Tuhan kita pada saat itu. Seandainya kita menempatkan diri kita seperti mereka di saat itu, pasti ada satu perasaan kagum, satu perasaan yang begitu luar biasa, hal yang gak mungkin itu benar-benar terjadi di depan mata mereka, yang membuat mereka ketika mereka berjalan melewat laut itu, sekelilingnya itu di samping kiri dan kanan itu adalah gelombang yang besar yang siap untuk menerkam mereka, tetapi seolah-olah ada tangan yang menahannya, dan mereka terus bersama dengan anak dan juga ternak mereka bisa melaluinya, sehingga mereka mulai menaikkan pujian. Miriam ambil rebana dan mulai menyanyi bagi kemuliaan Tuhan, karena begitu mereka sampai di seberang semua, lalu tentara Firaun masuk dan gelombang itu tidak lagi ada yang menahan, tapi langsung menutup. Dan saat itu juga mereka melihat betapa Tuhan yang mereka sembah itu sanggup untuk menjaga dan menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Dan di titik itu mereka menaikkan pujian yang dikenal sebagai The Song of the Red Sea, nyanyian yang keluar dari Laut Merah, yang dikatakan sebagai nyanyian keselamatan, nyanyian bahwa kehidupan mereka yang
tadinya penuh dengan ikatan belenggu dan perbudakan, mereka melihat di depan mata mereka sendiri bagaimana musuh mereka dihabisi oleh Tuhan. Dan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan itu begitu dahsyat sekali sehingga mereka terpukau dengan keajaiban yang ada. Ya, berikutnya, kenapa kita perlu menaikkan pujian kepada Tuhan? Karena ingat peristiwa Daud dengan Goliat. Di peristiwa ini juga bagaimana Bani Israel diselamatkan kembali oleh Tuhan dari cacian, makian, dan bahkan dari hinaan oleh bangsa Filistin yang diwakili oleh Goliat setiap paginya datang ke tengah-tengah lalu zaman sekarang membuli ya. Jadi mereka dia mengejek dan dia menghina dan dia katakan nggak usah maju semuanya, satu aja dari mereka. Dan kalau kalah itu berarti bangsa Israel harus mengabdi kepada dewa mereka dan kepada tentara daripada Filistin. Tapi pada detik itu Daud ada di sana dan Daud merasakan sesuatu keheranan karena tidak ada satupun yang mau membela nama Tuhan ketika diejek dan dicemooh. Itu sebabnya dia memberanikan diri untuk menghampiri Saul dan mengatakan bahwa dia yang akan maju mewakili bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Kakaknya dan juga tentara yang lain itu tidak menganggap dia termasuk Saul karena dia waktu itu masih kecil. Secara manusia dari apa yang dilihat dari secara lahiriah itu rasanya nggak mungkin. Tapi ingat kembali kepada yang mungkin di mata. Ingat kata-kata Daud adalah engkau datang membawa tombak dan lembing, tetapi aku datang membawa nama Tuhan. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan tongkatnya, tapi dia andalkan Tuhan. Tuhan yang disembah, yang sanggup untuk menaklukkan masalah apapun. Goliat-goliat apapun yang ada dalam kehidupan kita sanggup untuk dikalahkan oleh nama Tuhan yang perkasa. Itu sebabnya ketika ia mengalahkan dengan menaruh satu batu di atas ali-alinya, saat itu juga Goliat yang besar itu jatuh terkapar, lalu dia menghunus pedangnya, diambil dari pedangnya Goliat itu dan ditebaskannya ke atas leher daripada Goliat, sehingga pujian itu dikenal sebagai pujian di mana the Lord gave him the victory. Tuhan sendiri yang memberikan kepadanya kemenangan. Untuk apa? Keselamatan bagi bangsa Israel yang juga melupakan Tuhan. Namun Tuhan tetap mengingat mereka. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya setiap kita menyadari mengapa kita perlu menaikkan nyanyian baru, karena Tuhan setia. Tuhan tetap melakukan kasihnya, janji yang dia ikat, dia tetap terikat dengan janjinya. Walaupun manusia tidak setia, ia tetap setia. Yang ketiga, apa sih yang terjadi? Kenapa kita perlu menaikkan pujian? Kita percaya bahwa yang ketiga ini bicara tentang kehidupan kekristenan, itu seolah-olah seperti kehidupan yang ada di sini, di mana Yesus ini sudah mati di atas kayu salib, memberikan kemenangan kepada setiap pribadi kita. Jadi kita mengalami yang namanya the victory through our Lord Jesus Christ. Maksudnya kemenangan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan di mana setiap kita dikatakan seperti di gambar ini, jika engkau percaya, mari ikut aku. Dan orang tersebut meninggalkan segala sesuatunya untuk ikut Yesus. Dengan kata lain, untuk ikut Yesus adalah mau untuk memikul salib, seperti di latar belakangnya daripada gambar itu. Sama seperti Yesus yang memikul salib. Demikian kehidupan kekristenan kita harus hidup mengalami yang namanya kemenangan dengan mati di atas segala kedagingan kita. Apapun yang menjadi
kondisi yang kita hadapi, kita percaya bahwa setiap kita ini mampu untuk bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Jadi 2 Korintus itu mengatakan demikian, 2 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 54 itu mengatakan demikian, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Itu sebabnya setiap kita tidak ada lagi yang dikatakan sebagai sengat maut, itu tidak ada lagi karena Yesus sudah mati bagi kita. Dan Yesaya juga mengingatkan kita semua, dikatakan bahwa di dalam Yesaya 25, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Wow, ini satu janji yang luar biasa yang perlu kita ingat sama-sama, bahwa Tuhan sungguh ajaib. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini setiap kita juga mengalami, dikejutkan oleh berbagai peristiwa-peristiwa maupun mungkin kabar-kabar yang baru ini terjadi tentang bencana alam, tentang wabah penyakit pandemi yang sekarang sudah turun dan sekarang naik lagi gitu ya. Itu semua kan terjadi tiba-tiba, tidak bisa diprediksi oleh kita manusia. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan mau bilang ini, jangan kecil hati. Tuhan mau supaya kita menyadari betapa besar, hebat, dan berkuasanya Tuhan, yang dikatakan dengan lengannya ia sanggup memberikan kemenangan. Dengan lengan yang perkasa ia juga sanggup berjanji untuk memberikan perteduhan kepada kita yang memerlukan tempat yang aman. Ada di dalam Tuhan, yang dikatakan sampai kapanpun aku ada bersama dengan kamu, sampai kesudahan zaman aku akan menyertaimu, bahwasanya aku tidak berubah untuk selama-lamanya. Itu perlu kita sadari, dialah tempat perlindungan, tempat perteduhan, di mana lengannya itu sanggup untuk mengusir musuh, dan yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita, di sekeliling kita, sanggup untuk dipunahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu percaya Tuhan yang menjadi benteng perlindungan. Mari kita mau lari kepadanya dan mengikut Tuhan seumur hidup kita, sebab Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Lalu setelah itu apa sih yang terjadi? Setelah kita mengalami yang namanya kemenangan di dalam Yesus Kristus, yang terakhir adalah kita perlu menaikkan pujian yang dikatakan singing a song of celebration. Jadi menaikkan pujian yang merayakan. Ini adalah satu janji di dalam Wahyu. Jadi kalau tadi kita berjalan bagaimana Tuhan dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru itu mengatakan kepada kita, nyanyian yang baru aku taruhkan di dalam mulut lidah bibirmu, yang harus dinaikkan kepada Tuhan oleh sebab perbuatan yang ajaib dari sejak dulu kala sampai saat ini, dan bahkan sampai di masa yang akan datang. Di Wahyu 15 ini kita tahu bahwa satu saat ada kumpulan orang banyak yang akan datang dan kembali lepas dari segala masalah-masalah yang hebat di muka bumi ini, dan mereka berkumpul kembali bersama, ada di hadapan tahta Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan sudah membebaskan dan melepaskan mereka dari segala kemalangan dan memberikan kemenangan yang ajaib, sehingga mereka menaikkan pujian perayaan di dalam mulut lidah bibirnya. Kapan ini terjadi? Pada saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan, dan satu saat setiap orang yang dipanggil pulang dan dikumpulkan kembali akan menaikkan puji-pujian yang baru. Jadi dari sejak kita sebelum kita lahir
ke muka bumi, kita diciptakan untuk kemuliaannya, bagi kemuliaannya, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk terus meninggikan dan menaikkan pujian. Dan ketika kita ditaruh di dalam rahim ibu kita masing-masing, di situ pun Tuhan sudah melatih kita, menenun kita, dan juga menuliskannya apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika kita lahir, kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui tangisan yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan satu saat ketika kita kembali, kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah yang disebut, ya klik, sebagai victorious living. Kenapa? Karena ayat terakhir adalah di dalam Ulangan 20 ayat 4. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Jadi Tuhanlah yang Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan bersamamu, berperang bagimu, mengalahkan segala musuh-musuhmu untuk memberikan kepadamu kemenangan. Ini janji Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur 98. Kehidupan yang dikatakan sebagai kehidupan yang penuh dengan kemenangan oleh karena hari penyelamatan Tuhan sudah dekat. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengingatkan masing-masing pribadi kita bagaimana melalui Mazmur kita diajar untuk mengalami sesuatu yang besar. Ada nilai-nilai yang ditaruhkan di dalam Mazmur, yaitu mengingatkan kita akan kasih kesetiaan dari perjanjian Tuhan yang menginspirasi setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, ada pengharapan akan kerajaan Allah, supaya iman kita bisa direfleksikan mengingat pengalaman-pengalaman yang dialami oleh umat Tuhan dari sejak perjanjian lama, perjanjian baru saat ini kita ada di penghujung tahun, dan biarlah kita boleh bersyukur kepada Tuhan, dan kita kita boleh juga sama-sama bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita setiap hari bahwa aku sangat mengasihimu, Dia yang memelihara kehidupan kita. Pertanyaan saya, apakah kita hidup hari-hari ini setiap harinya seperti tadi Pak John katakan? Sudahkah kita hidup senantiasa memuji Tuhan? Sudahkah kita di dalam kehidupan kita menyadari bahwa aku mengalami kemenangan oleh karena Tuhan? Adakah pujian yang selalu keluar dari mulut lidah bibir kita? Mengetahui bahwa segala dosa-dosa yang kita lakukan, kelemahan kita diampuni oleh Tuhan. Dia sedang menanti kehidupan kita untuk kita bisa bersekutu setiap harinya, setiap paginya, untuk bersekutu bersama dengan Tuhan yang merindukan kita melebihi kita yang merindukan Dia. Dia terlebih rindu akan kita untuk menunjukkan kasih sayangnya, untuk menunjukkan betapa Ia sangat mengasihi kita dan Dia sangat care akan kita. Dia memperhatikan kita, Dia mengasihi kita, dan bahkan Dia menaruh puji-pujian di dalam hati kita untuk terus hati kita dan jiwa kita memuji nama-Nya. Mari kita berdoa saat ini. Bapa Surgawi, kami mengakhiri pada saat ini. Kami tahu Tuhan Engkau masih mau berbicara banyak hal, tapi Tuhan kami minta hamba-Mu selesai berbicara, biarlah firman ini dimeteraikan di dalam hati kami, mengetahui ada kepastian di dalam Engkau. Apapun pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi, kami menyadari ya Tuhan, Tuhan sudah memberikan kami kemenangan dan menjadikan kami lebih daripada pemenang, dan kami hidup dari waktu ke waktu di dalam janji Tuhan. Ada kemenangan, victorious living, itu adalah janji Tuhan bagi kami yang percaya, dan kami mau terus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih Pastor Cindy Mancalalu. Thank you Bu Cindy untuk firman-Nya pagi ini. Thank you Bu yang sudah mengingatkan kita
Ya, sama-sama. Puji Tuhan. Karena waktunya Tuhan sudah dekat untuk keselamatan kita. Thank you, Pastor Cindy. Firman yang Tuhan berikan kepada pagi ini. Memberkati Pastor Cindy untuk pelayanannya agar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Mari saudara-saudara kita sepakat berdoa untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Pada pagi hari ini, ya Bapak kami datang kepadamu. Kami ingin berdoa agar BUMN penerima penyertaan modal negara tidak hanya diaudit oleh BPKP, tapi juga oleh BPK dalam rangka mengawali setiap rupiah uang negara yang disuntik kepada BUMN. Ya Tuhan, berikanlah Tuhan hikmat akal budi yang baik buat BPK, sehingga saat pengawalan keuangan negara ini tidak bocor Tuhan. Dan mereka juga Tuhan dapat memanfaatkannya sebaik-baik mungkin Tuhan. Tidak ada penyelewengan-penyelewengan di dalam oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk keuangan negara ini Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang menjadi keperluan bangsa ini juga Tuhan dapat terpenuhi Tuhan oleh keadaan ekonomi di Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau akan menempatkan orang-orang BPK ini Tuhan dengan penuh rasa takut akan Engkau ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Untuk BPK ini Tuhan, agar mereka bekerja semaksimal mungkin untuk bangsa dan negaranya. Terima kasih Tuhan. Demikian kami juga Tuhan, mampukanlah Tuhan pemerintah dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional agar anggaran PN 2021 sebesar 744,7 triliun benar-benar digunakan dengan efisien dan efektif. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ekonomi Indonesia pasti akan dipulihkan. Kehidupan ekonomi Indonesia tidak akan terpuruk lagi. Kami percaya Tuhan, anggaran yang sebesar ini Tuhan benar-benar digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, bangsa ini juga Tuhan tidak mengalami kesulitan dalam ekonomi Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, rakyat Indonesia Tuhan dapat mengecap apa yang menjadi berkat yang daripada-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya itu akan digunakan dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk bangsa dan negara ini saja Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan dari bangsa-bangsa lain Tuhan untuk merebut, untuk mengambil daripada hak bangsa ini Tuhan Yesus, untuk segala kekayaan alam bangsa Indonesia yang Kau sediakan untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, anggaran ini akan utuh Tuhan. Anggaran ini akan tetap Tuhan dipergunakan sebagaimana mestinya di bangsa ini saja Tuhan. Terima kasih kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk PEN 2021 ini Tuhan tetap menjadi pimpinan-Mu Tuhan, tetap akan menjadi kendali-Mu ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, agar masyarakat tidak anggap enteng dengan protokol kesehatan karena varian baru COVID-19 yaitu HY42 yang lebih ganas dari varian Delta sudah terdeteksi ada di Malaysia. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau mau tutup bungkus bangsa Indonesia, bangsa kami Tuhan, negara kami Tuhan, sehingga Tuhan kami dihindari oleh segala virus apapun Tuhan, tidak akan masuk ke dalam bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau kirim bala tentara-Mu malaikat di surga untuk memagari bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Sehingga kami semua dijauhi dari sakit penyakit virus apapun Tuhan. Tidak masuk ke dalam bangsa ini Tuhan. Selalu ada dalam penjagaan-Mu Tuhan. Selalu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau-lah yang berdaulat untuk bangsa ini Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan, kami semua berseru-seru Tuhan, memuji Engkau,
menyembah Engkau Tuhan. Banyak umat-Mu Tuhan yang datang sujud di bawah kaki-Mu, mohon pengampunan atas segala apa yang menjadi perbuatan kita yang tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Untuk itu Kau dengarlah Tuhan segala isi hati kami Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, Engkau dengar bangsa ini Tuhan. Bangsa yang dikasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami semua juga ada dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua yang ada di dalam bangsa ini Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan untuk pemerintah mampu menutup semua celah kelengahan dan mengantisipasi tren peningkatan kasus di 43 kabupaten di Jawa Bali, 155 kabupaten kota di seluruh Indonesia, walau secara tradisional masih melandai. Kami percaya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu apapun yang ada di dalam bangsa ini, apapun di mana, di baik di kota, di pulau, dimanapun Tuhan, kiranya Tuhan, semuanya ini atas kendali-Mu Tuhan. Apa yang dilakukan oleh kami bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tidak melenceng daripada apa yang menjadi perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami akan belajar Tuhan Yesus untuk selalu memuji-muji-Mu Tuhan, untuk selalu bersorak-sorai atas kemenangan dan keselamatan yang akan datang Tuhan Yesus untuk kami umat-Mu yang selalu berseru-seru dan bermohon kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan memperlihatkan bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan bangsa ini juga menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan untuk segala apa yang terjadi di muka bumi Indonesia ini Tuhan, atas sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau selalu menjaga dan melindungi bangsa ini dari segala maut apapun juga Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang dimenangkan Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang tersesat pun untuk datang sujud menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Karena Tuhan keselamatan sudah dekat. Engkau sudah dekat akan datang untuk kami semua umat-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk khususnya Tuhan Yesus Pak John Winata dan Pak Kianli yang sudah membuka ruangan ini Tuhan untuk kami Tuhan Yesus, untuk belajar Tuhan, untuk selalu melekat dengan Engkau, untuk mengerti akan isi firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, untuk kami selalu rindu datang sujud menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Kau pakai mereka Tuhan Yesus, atas pengorbanan mereka Tuhan, lebih hebat lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi, sehingga mereka sebagai alat-Mu menjadi garam bagi banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, untuk keselamatan jiwanya Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus, Kau sembuhkan Tuhan Pak John Winata yang saat ini Tuhan Yesus, dalam kelemahan tubuhnya juga Tuhan, istrinya Bu Hartati Tuhan dalam proses penyembuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan dengan sempurna segala sakit penyakit apapun yang ada dalam derita mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan memakai mereka sebagai alat-Mu, sehingga mereka juga dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, dengan apa yang menjadi saksi bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat Pak Kianli Tuhan Yesus, yang begitu setianya Tuhan, sudah selalu membuka pintu Zoom ini Tuhan. Dengan setianya Tuhan, Engkau kerinduan hatinya untuk melayani-Mu Tuhan. Hidupnya Tuhan, untuk fokus akan Engkau Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, anak dan istrinya Tuhan. Kau berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai Tuhan Yesus pakaian untuk lebih heran lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat para hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Zoom ini juga Tuhan Yesus. Yang mereka Tuhan dengan kerendahan hati mereka Tuhan Yesus, mau mengajar kami, mau membimbing kami Tuhan Yesus, untuk hidup benar, untuk hidup takut akan Engkau, hidup untuk hidup melekat, selalu melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, untuk lebih dahsyat lagi, untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hadir dalam kehidupan mereka. Kau berkati keluarga mereka juga Yesus, untuk mereka tetap setia akan Engkau Tuhan, dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh tim
di TDP ini Tuhan. Kau dengar setiap pergumulan kami satu persatu Tuhan. Kau tahu dan kau mengerti isi hati kami Tuhan. Kau jawab setiap doa-doa kami. Kau jawab setiap permohonan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan kau kuatkan Tuhan. Yang kurang kau cukupi Tuhan. Yang mendapatkan pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Yang mendapatkan usaha Tuhan Yesus, biarlah usahanya Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, yang belum dimenangkan jiwanya Tuhan, keluarganya Tuhan, kau menangkan jiwanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kami serahkan apa yang menjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa selalu menyenangkan hati-Mu. Setiap waktu, bahkan setiap detik Tuhan. Setiap nafas kami Tuhan hanya untuk Engkau. Untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami, Sang Penebus dosa kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala Halo, terima kasih buat waktu Dia lebih tua. buat saya. Ya, silakan Bu Ana. Saya minta waktu buat sharing sebentar sehubungan Hmm. dengan tadi saya mengalami lawatan Tuhan ya, saya ngerasa tangan saya sampai kaku, sampai bengkok gitu. Saya juga nggak ada ide dan rencana seperti itu tentunya. Saya rasa saya berutang penjelasan sedikit. Saya mengalami proses yang sangat berat dalam hidup saya. Dan hal yang baru. Di sini mungkin lebih senior. Saya banyak mendapat meminta nasihat dari senior saya di tempat ini. Dari yang punya background dan sudah menjalaninya yang sama. Dari yang mungkin cukup rasional menurut saya. Dan sampai tatanan agama kita. Saya bermasalah di dalam internal saya. Saya cukup dewasa dalam memutuskan segala hal dan menganalisis secara detail setiap hal yang saya butuhkan untuk memutuskan secara sehat. Mungkin tadi saya benar-benar, saya juga nggak tahu, saya minta maaf tidak menjalankannya dengan selesai. Saya minta dukungan doanya Bapak Ibu supaya saya bisa memutuskan dengan bijak. Tuhan saksi saya tidak mau menyalahkan pihak manapun, tapi proses itu mendewasakan dan saya belajar tentang hari depan itu Tuhan yang pegang, bukan Amin. di tangan orang ataupun di tangan saya. Mohon dukung doa ya Bu, Bapak. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan sama-sama bernyanyi Allah yang bela. Lakukan semua. Amin. Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah nama-Nya. Mari sama-sama katakan Dengarkan Allah firman yang bela. Tuhan ini. Allah yang bela. Amin. Ya. Siapa lawan Dia? Tidak ada. Lebih dari pemenang Dalam dalam segala. segala Nah, inilah peran saya dan Anda. ku pasti Pasti dapat dapat. Dari bahu Tuhan ada pemandangan ini. lakukan semua. Yesus Yesus yang beri kekuatan.
Oh terpujilah nama Ku pasti dapat. Mulai imani. Pasti dapat. Apapun masalah hidupmu, lakukan semua. Yesus Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan. Sebut nama Sang Purbakala Alfa Omega. Yesus yang beri kekuatan. Amin. Oh terpujilah nama. Terpuji. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita mulai bersembunyi di balik bahu Tuhan. Katakan bersama dengan saya. Ya, iya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan saudara. Katakan ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Mengintip dari balik bahu Tuhan. Katakan. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Menangislah di bahunya. Bentuk lembah. Dengan Firman-Mu tiada aku percaya. Kenangan sudah kami jamin. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Aku percaya. Mari saudara angkat suaramu. Firman-Mu tiada habis. Aku percaya. Kenangan sudah kau jamin. Firman-Mu ya dan amin. Iman harus disengaja. Mari kita akui. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kenangan sudah kau jamin. Aku Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Amin, amin. Kenangan sudah kau jamin. aku percaya. Angkat wajahmu, angkat tanganmu dan menerima anugerah. Haleluya. Tuhan. Amin. Bapak Ibu, terima kasih buat Pastor Cindy. Pastor Arthur sudah siap untuk memberikan kesimpulan? Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Pastor Pastor. Cindy, Pastor Pagi, Andri, Pastor. Pak John, Pak Kianli, dan semuanya. Kita bersyukur hari ini diingatkan kembali melalui kebenaran yang disampaikan melalui Pastor Cindy hari ini mengenai keselamatan. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, tapi kalau kita tidak memiliki keselamatan, maka menjadi sia-sia kehidupan kita. Dan biarlah apa yang telah ditabur hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Keselamatan itu sudah dekat, bahkan sudah dianugerahkan pada kita masing-masing. Dan biarlah kita terus mengerjakan keselamatan itu hari demi hari. Berbagai hal bisa kita hadapi, bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi bersyukur kita terus diingatkan bahwa Yesus sudah memberikan kemenangan, kita bahkan lebih dari pemenang. Sehingga berbagai hal yang kita hadapi, biarlah kita ingat ada Yesus yang lebih besar dari apapun juga
yang kita hadapi saat ini. Dikatakan tadi di dalam Mazmur bahwa begitu banyak perbuatan ajaib yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Ayo hitung-hitungan dengan Tuhan. Pasti kita nggak akan pernah menang. Perbuatan heran Tuhan itu, waduh, saya jadi teringat yang tadi ya Pastor Cindy sampaikan, ada gambar Musa. Kebayang nggak bisa membelah lautan? Kalau sekarang membelah lautan itu berapa banyak biayanya dan berapa lama harus dikerjakan. Tapi Tuhan bisa melakukan sekejap, seketika, saat itu juga. Jadi nggak ada bandingannya Tuhan Raja kita, Yesus Tuhan kita. Dan biar kita selalu ingat bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan sudah membentuk kita sejak di dalam kandungan ibu kita. Tadi Pastor Cindy menyatakan juga bahwa Tuhan melahirkan, Tuhan yang mengeluarkan kita loh dari kandungan ibu kita satu persatu dengan rancangan, dengan rencananya. Tuhan tidak hanya sekedar melahirkan kita melalui kandungan ibu kita, tapi punya rancangan rencana yang luar biasa. Dan biarlah tiap-tiap hari kita mengalami penggenapan dari rancangan rencana Tuhan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Kenapa sangat dahsyat dan luar biasa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang mengagumkan. Yang tadi tuh, saudara baru melihat kisah Israel beratus-ratus tahun yang lalu saja. Itu nggak pernah ada lagi, bisa sekejap laut dikeringkan. Mana ada sekarang pun, sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, nggak akan ada yang bisa menandingi apa yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan. Mana ada laut yang bisa dikeringkan dalam hitungan sekejap, hanya tongkat diangkat, mukjizat terjadi dengan luar biasa. Dan berbagai mukjizat yang terjadi, kalau kita baca lagi di Alkitab, berbagai mukjizat yang luar biasa, dan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apapun yang manusia dapat lakukan. Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sharing firman Tuhannya, Pastor Cindy. Terima kasih Pastor Arthur. Puji Tuhan, memang benar tidak ada mujizat lagi selain daripada mujizat Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah kita lihat di mana laut dengan sekejap bisa dikeringkan. Ya, saudaraku. Sekarang jangankan laut diuruk aja masalah ya. Di reklamasi ya. Sekarang apapun masalah gitu. Tapi hari ini kita diajarkan bagaimana mujizat Tuhan sudah terjadi ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau didoakan atau ada yang ulang tahun nggak ya hari ini ya? Kita akan doakan. Gak ada ya. Yang berulang tahun perkawinan? Tidak ada juga. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Saya mohon nanti Pastor Cindy akan mendoakan teman-teman yang ingin didoakan. Saya akan kasih buka listnya nanti. Dan selanjutnya ditutup oleh doa berkat oleh Pastor Andri. Ya. Silakan Pastor Cindy. Baik, kita mau masuk dalam doa pada saat ini. Ada beberapa permohonan doa pribadi yang ada. Mari kita arahkan tangan kita ke layar di depan. Kita mau satukan hati berdoa buat Joy Sonda, anak daripada Ibu Foni, karena hari ini pertama sekolah tatap muka, dan supaya ada perlindungan dari segala virus, dilindungi dari segala perjalanan pulang perginya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengangkat tangan dan kami berdoa bagi Joy Sonda, anak dari Bu Foni. Kami percaya Tuhan kalau ini merupakan pertama kali tatap muka. Kami percaya ya Tuhan supaya Tuhan sendiri
yang menutup bungkus kehidupan daripada Joy Sonda, dan bahkan Tuhan juga yang memberikan kepada Bu Foni ketenangan ya Tuhan, sebab Engkau yang selalu menyertai kehidupan Joy Sonda, begitu juga dengan Bu Foni. Dan kami percaya ya Tuhan, kemanapun Joy melangkah ya Tuhan, dia senantiasa ada dalam perlindungan dan kuat kuasa Tuhan, sehingga baik keluar dan masuknya ke rumah, kami percaya ia pun juga ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami percaya di lingkungan sekolahnya, dimanapun ia lalui, di sana ada kuasa Tuhan yang terus menjaga dan melindungi kehidupan. Dan kami percaya itu terjadi oleh karena kuat kuasa Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Linda Christian supaya Tuhan menormalkan kembali hormon dan juga Tuhan menyembuhkannya dari insomnia. Kami percaya Tuhan seperti kerinduannya untuk bisa mengalami jamahan daripada Tuhan, bisa disembuhkan dari insomnia, dan juga Tuhan adalah ahlinya untuk bisa menormalisasikan lagi hormonalnya. Kami percaya Tuhan yang menciptakan seluruh keberadaannya, Tuhan yang akan menolong. Dan biarlah Bu Linda boleh tinggal tetap di dalam Engkau ya Tuhan, di dalam kasih-Mu, dan boleh melayani-Mu dengan sungguh hati, dan Engkau yang menyembuhkannya dengan sempurna. Dan kami juga mau berdoa buat sertifikat daripada klien, yaitu dari Ibu klien, sertifikat daripada klien yaitu Cideni untuk 1 bulan lebih sudah ada di notaris, dan juga supaya bisa cepat selesai ditangani oleh BPN. Kami percaya tidak ada yang sukar di mata-Mu ya Tuhan, dan tidak ada yang mustahil juga bagi-Mu. Kami percaya bagi kami yang percaya kepada Tuhan senantiasa ada jawaban. Kalau saat ini sertifikat ini cukup lama ada di dalam notaris, kami percaya Engkau bisa menolong, melembutkan hati daripada notaris yang sedang menyelesaikan tugas-tugasnya supaya bisa terjadi percepatan. Kami berdoa supaya segala proses yang sudah dilalui dari A sampai Z semua boleh dijalani dengan baik dan benar bagi kemuliaan Tuhan, sehingga sertifikat ini bisa kembali dan bisa proses berikutnya bisa dilaksanakan oleh Cidenia. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan ini juga satu kesaksian yang hidup, di mana setiap doa-doa yang kami naikkan satu demi satu dijawab oleh Tuhan, dan kami bersyukur karenanya. Kami mau serahkan lebih lanjut kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan menyiapkan hati kami untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Pastor Andre. Mari umat yang dikasihi Tuhan, yang dengan setia selalu datang kepada Tuhan di setiap pagi, dan kita percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang benar. Saya akan menyampaikan kata-kata firman dan aminkan setiap kata-kata yang kita percaya itu bagian dalam kehidupan kita. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan hati kita pada Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Amin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saat ini umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, yang bersuka cita dan bersyukur sama-sama katakan amin. Terima kasih Pastor Andre, Pastor Cindy, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pastor Cindy. Terima kasih Pastor Cindy. Terima kasih Ana, semangat sayang, semangat. Bapak Ibu boleh dibuka kameranya. Terima kasih Pak John. Bisa dibuka Bapak Ibu kameranya, kita akan foto. Mohon maaf jangan ada yang chatting ya, karena nanti akan kita tutup. Boleh minta tolong Pak Andi?
Halo, Pak Andi. Ada Bu Flora, Pak Kelly. Signal saya jelek, ini sebagian gambarnya hilang. Oke, baik kalau gitu. Minta tolong Bu Flora ya. Iya, Bapak Ibu Pak. boleh dibuka kameranya. Silakan nanti Dua. fotonya. 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Ya. Makasih Bu Flora. Makasih Thank you, Bu Bu Flora. Terima kasih kita semua. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu besok ya. Tuhan berkati. Semangat. Ratu, terima kasih. Pak Andre, Pak Manuel. Tia ini ada di game. Thank you, Mas Andri. Mas semangat. Pak Heri. Saya tutup ya teman-teman ya. Sampai ketemu. Nah, 1, 2, 3.